selamat pagi semuanya. Di episode kali ini saya bersama dengan Suster Belandina. Suster Belandina ini adalah pemimpin saya waktu novis. Sekitar 2 tahun di sini ya, Suster. Iya, Bagaimana perasaan Suster bertemu dengan anak bimbing sekarang? Oh, senang sekali. Kami sudah semakin berkembang dan Kecil ya? maju. Semangatnya luar biasa Iya. walaupun kecil. Ini kita sengaja lokasinya di ruang bimbingan karena sekalian bimbingan katanya. Jadi kali ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang sederhana dia tentang kehidupan kita ya. Saat ini kita membicarakan kehidupan kita, keluarga kita yang sudah sangat berkembang baik secara di Indonesia maupun secara internasional. Baik, jadi kita mau berbicara tentang pembinaan ya, Suster. Ya. Sedikit banyak ya kita membicarakan hal-hal yang umum, hal yang menarik, mudah-mudahan bisa menginspirasi kaum religius zaman ini, terutama para suster kita FCJM dimanapun berada. Nah, bagaimana kabarnya pagi-pagi ini? Oh, baik sekali. Tadi hujan, pagi-pagi sudah hujan, agak segar sehingga tidak begitu panas. Kita rasakan sekarang di Sinaksak ini, di novisiat. Iya, memang karena mereka juga tahu kita akan syuting, jadi hujannya berhenti. Iya ya. Tidak terganggu supaya tidak ditunda dari kemarin-kemarin ya, Suster. Ya. Jadi Suster Belandina sudah lama sekali dipercayakan menjadi pembina di Indonesia dan Timor Leste, dan juga beberapa kali mengemban tugas sebagai anggota Dewan Pimpinan FCJM. Jadi dari kursi panas ke kursi dingin sudah dirasakan ya, Ustaz? Ya, sama-sama ya, panas dingin biasa hidup kita begitu. Panas dingin. Bagaimana, Ustaz? Kalau di Timor Leste kan cuacanya panas. Iya, benar. Apakah panas juga di sana suasana? Ya, dari udara panas, tapi kadang-kadang batin bisa juga panas, bisa dingin, Bisa lebih panas? bisa lebih panas tergantung situasi. Suasana ya. Nah, jadi suster ini juga periode sebelumnya menjadi delegada. Delegada itu apa istilahnya, Suster? Saya sebagai perwakilan Indonesia di Timor Leste, perwakilan dari Dewan, supaya bisa memperhatikan secara keseluruhan kebutuhan kongregasi, mulai dari aspiran, postulan, novis, komunitas, karya pelayanan di sana, sehingga para suster kita yang DPP kita yang ada di Indonesia tidak harus ke Timor Leste, tetapi bisa diwakilkan kepada kita. Dan salah satu juga perkembangan di Timor Leste bisa menjadi delegasi atas hasil keputusan rapat pleno yang dilaksanakan waktu itu di Indonesia, diangkat menjadi delegasi secara resmi sebagai perkembangan pelayanan kita dan pembinaan kita secara keseluruhan di Timor Leste. Jadi tidak hanya komunitas tetapi delegasi. Jadi sebagai informasi itu Timor Leste merupakan karya misi dari FCJM Provinsi Indonesia yang sudah semakin berkembang. Iya, Dan benar. itulah dibuat menjadi delegasi ya. Iya, Kita benar. tahu ke depannya menjadi provinsi ya. Iya. Mudah-mudahan Iya. itulah. Jadi kalau dihitung-hitung berapa periode Suster menjadi delegada? Oh, saya dua periode, mulai 2014 sampai 2022 saya ada di sana. Jadi saya kembali ke Indonesia 2023 Januari. Tapi walaupun lama Suster di sana, kulitnya tidak pudar ya? Kulit pudar, hati tetap semangat. Tetap semangat ya. Ini nampaknya Suster ini lebih muda dari saya. Sama kita. Lebih muda dari saya, malah saya ada novisnya dulu. Nah, jadi kalau dihitung-hitung sudah berapa tahun Suster menjadi pembina? Kalau saya hitung, saya sudah 26 tahun menjadi pembina. Nah, sebentar lagi usianya. Nah, 26 tahun. Luar Iya. biasa ya. 26 tahun sudah lewat pesta perak. Sudah lewat pesta perak. Nah, sekarang Suster ini bertugas sebagai ketua pembina di Novis, tetapi ada juga jabatan yang lain dalam bidang internasional. Itu apa, Suster? Mungkin Suster bisa menjelaskan lagi. Saya juga berterima kasih kepada Dewan Pimpinan Umum kita dan Dewan Pimpinan Kongregasi
yang memberikan tugas ini, walaupun memang ya tugas ini harus kita beri hati, perhatian, tambahan tugas-tugas yang diberikan kepada kita, tetapi bahwa ini juga bagian dari pelayanan kita untuk pemberian hati yang sungguh-sungguh pada kongregasi kita lewat pemikiran atau ide. Dan tugas ini saya sebagai tim pembina kongregasi FCCM yang diangkat oleh DPU dan ditugaskan oleh juga Dewan Pimpinan untuk membicarakan hal-hal yang penting atau urgen, hal-hal yang bisa kita mengembangkan kongregasi ini, mulai dari aspiran, postulan, novis, junior, medior, sampai lansia. Bagaimana secara keseluruhan orang-orang yang masuk pada FCCM mulai dari yang muda sampai lansia bisa terjawab kebutuhan, bisa kita memperhatikan mereka, walaupun dalam beberapa provinsi atau area kongregasi kita banyak yang kongregasi FCCM ya, banyak yang boleh dikatakan beberapa area yang tidak ada lagi calon-calon, tetapi diharapkan bahwa kami juga sebagai tim internasional FCCM yang dibentuk, bisa mereka merasakan pendampingan itu terhadap mereka, dan mereka juga bisa merasakan bahwa mereka juga diperhatikan walaupun sudah lanjut usia. Calon setiap tahun itu bertambah gitu, meskipun zaman semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, tetapi ya kita syukuri calon-calon kita tetap tertarik untuk menjadi suster FCCM. Boleh dikatakan seperti jamur yang berkembang di musim hujan ya. Bagaimana menjawab kebutuhan yang apalagi sebagai kita sebagai Indonesia yang terus berkembang dan Timor Leste. Jadi saya memikirkan lebih mengutamakan sekarang karena kita makin melebar misi kita, yang saya usulkan dan bersama teman-teman lebih pada misi. Misi kita sekarang makin berkembang. Maka selain perkembangan yang lain kepada calon-calon, kita harus mulai mengajarkan bagaimana kita bermisi dengan hati yang tulus, siap untuk berangkat, siap untuk ditugaskan dimanapun. Dan ini pembinaan ini harus mulai dari awal. Sehingga kalau orang mau bermisi sudah siap hatinya, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi kesiapannya untuk berangkat, bahasa, semuanya ini akan mempengaruhi juga kita untuk bisa mengembangkan kongregasi kita ini untuk lebih luas lagi. Karena Indonesia tidak mungkin hanya tinggal di Indonesia atau Timor Leste, harus kita maju, berkembang. Dan ini sekarang juga kami coba memikirkan ini untuk lebih maju lagi, lebih konkret lagi, sehingga nanti prakteknya bisa benar-benar dari tulus hati dan dengan hati kita siap dimanapun diutus. Memang Suster Angela, soal kalau dikatakan misi, kadang-kadang pemikiran kita misi itu kita pergi keluar, tetapi bisa juga pengertian misi itu bahwa kita pun berdoa pun kita pergi untuk berdoa, itu juga misi kita. Misi kita adalah mendoakan orang-orang yang bermisi, mendoakan karya-karya pelayanan kita. Bahkan diri kita ini sudah bagian dari misi Yesus Kristus untuk mewartakan. Jadi pewartaan itu tidak harus pergi keluar, kita tidak harus dibuat misalnya kita dipindah ke tempat yang lebih jauh, tapi misi itu juga bisa di tempat di mana kita hadir. Pelayanan-pelayanan yang sungguh benar kita berikan dengan hati. Para suster lansia kita yang berdoa saja, kerja mereka itu juga bagian misi. Para suster kita yang misalnya di Belanda, yang mungkin mereka hanya bisa untuk mendoakan kita dan memberi perhatian kepada dirinya supaya makin sehat, ini juga bagian dari misi. Karena misi itu adalah bagaimana kita bergembira, mewartakan keluar juga ke dalam diri kita, bagaimana Yesus itu hadir dalam diri kita juga di luar dari diri kita untuk kita wartakan. Saya pikir ini juga bagian dari misi. Maka kita sejak kita juga dipanggil sudah mulai bermisi. Karena Yesus juga mengatakan, ya memang pergilah. Kita pergi, bisa pergi jauh, tapi bisa juga di dalam juga kita bisa bermisi.
Sehingga para suster kita baik yang kerja di dalam, yang mungkin juga pelayan-pelayanan di dalam yang konkret mereka laksanakan, jauh kadang-kadang itu juga lebih bermanfaat juga. Ditambah lagi teman-teman kita yang langsung juga konkret di dalam masyarakat dan bahkan pergi ke lebih jauh lagi ke negara lain juga bermisi. Jadi saya pikir misi ini harus kita lihat juga secara luas, dan inilah yang harus kita tanamkan juga, kita coba tanamkan kepada tunas-tunas muda, calon-calon yang datang kepada kita. Jadi dimanapun mereka siap, entah itu di wilayah di mana mereka hadir atau mungkin ditempatkan lebih jauh, harus dilihat ini menjadi satu kesatuan misi. Artinya besarnya tugas misi kita itu bukan diukur dari jauhnya kita pergi, tetapi di mana kita memberikan hal-hal kecil, hal sederhana sekalipun kalau dilakukan dengan cinta yang besar, mungkin itu jauh lebih bermakna ya. Menarik sekali ya, karena banyak juga orang yang mungkin kadang-kadang melihat, oh dia sudah pergi jauh sekali bermisi katanya, itu dilihat seperti hal besar. Padahal sebenarnya misi itu yang kita lakukan secara lokal, nasional, dan internasional begitu ya. Yang menarik sekali ya, ini menjadi poin penting yang harus kami perhatikan juga. Lalu kalau suster tadi kan sudah membina dari zaman-zaman dulu, dari saya sama sekarang juga zaman digital. Apa yang suster lihat berubah atau mungkin tergeser? Apakah hal-hal yang suster praktekkan ketika kami novis, misalnya hal-hal praktis, masihkah dipraktekkan di saat ini atau sudah semua serba digital? Oke, itu sangat pertanyaan yang bagus ya. Saya coba memang bagaimana pembinaan selain suster zaman kami dan zaman sekarang. Satu hal yang kita syukuri, pertama, zaman HP yang sekarang dikatakan, juga zaman dulu yang serba manual, semuanya memang harus kita syukuri bahwa itu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa, bahwa kita makin berkembang dari segi ilmu pengetahuan. Tapi ada hal-hal yang sedikit bergeser saya lihat ya. Dengan kalau zaman dulu kita banyak dengan manual, lalu kalau manual itu sangat dekat dengan hati karena langsung dengan tangan, semua digerakkan oleh tangan, apa saja dirasakan, jadi punya hati, punya rasa. Lalu hal ini juga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya zaman dulu, sehingga calon-calon yang datang pun kepada kita tidak begitu kesulitan kita, misalnya cara memegang cangkul. Waktu kecil sudah mereka diajari cara memegang cangkul, cara menyangkul, cara membersihkan kuali dan sebagainya. Itu hal-hal praktis itu di biara itu biasanya kita tidak begitu kesulitan mengajari untuk calon-calon yang datang, baik mulai dari aspiran, postulan, novis. Tapi memang zaman sekarang ya memang kita syukuri juga, kita harus para pembina sekarang mulai bekerja keras. Kadang-kadang kalau kita melihat anak zaman sekarang, mereka tidak tahu memegang cangkul, kita harus mengajari. Kemudian banyak hal yang praktis mereka kurang tahu. Satu yang kemudian kepekaan, mereka memang karena mereka sudah sibuk dengan HP, menjawab soal-soal dari guru-gurunya, misalnya waktu SMA sudah lewat HP, jadi mereka fokus dengan itu. Jadi dalam hal-hal praktis, mencuci piring, memasak, membersihkan bunga, merapikan ini, bagi mereka itu sangat kurang. Karena kurang pendampingan dari orang tua, karena mereka sibuk dengan ini tadi, HP ini. Karena semua lewat HP, apa saja, HP, internet. Padahal kita harus makan, kita harus memasak. Nah inilah sekarang menjadi suatu tantangan. Tetapi bagaimana sekarang kita, para pembina ini, seperti kami berusaha untuk kembali harus mengajari dari awal lagi. Walaupun itu sulit, tapi kami memang kita di pembinaan ini harus tetap mencoba. Karena ini harus kita syukuri, perkembangan ini ada. Tapi harus kembali lagi ke hal yang konkret. Karena nanti di komunitas juga mereka akan diajari makanan itu berasal dari mana. Pasti tidak dari HP atau dari internet. Harus memasak, bagaimana cara memasak.
dan bagaimana cara menanam bunga, bagaimana cara merangkai, dan semuanya harus dikerjakan dengan tangan, tidak dengan HP. Oke, sebagai sumber kadang-kadang orang kita melihat di HP itu banyak hal yang bisa kita tiru di sana untuk membuat hal yang konkret, tapi tetap harus kita laksanakan dengan manual. Apa yang dikatakan di internet kita laksanakan dengan manual. Tapi kalau kita hanya sibuk dengan itu, sama sekali seperti belum mempunyai arti kalau hanya dengan memegang HP. Harus dipraktekkan apa yang dilihat di internet, lalu kita praktekkan dengan baik. Itulah saya pikir sumber yang baik dari internet yang selama ini sering dikatakan main HP, main ini. Kita bisa arahkan anak-anak itu melihat, anak-anak muda kita melihat itu sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam mempraktekkan secara manual bagaimana bisa berkembang dan bisa jadi dan mempunyai hasil yang baik. Saya pikir kira-kira begitu. Jadi satu pihak sebenarnya perkembangan itu membawa dampak positif yang benar. Karena kita dipermudah misalnya atau konkretnya tutorial memasak saksang. Benar. Ada di situ. Kalau tidak ada, itu sebenarnya bagus. Tetapi tidak semua hal bisa dilakukan oleh HP atau digital. Kita juga masih perlu mempraktekkan hal-hal yang manual, misalnya memasak, merangkai bunga, melukis. Iya, betul. Dan memang itulah yang Suster katakan tadi ya, ketika kita melakukan dengan tangan kita sendiri, kita mengalami prosesnya, disitulah kita mengalami perasaan, juga berkomunikasi dengan orang lain, tidak hanya dengan HP-nya itu ya. Kalau sekarang memang Suster semakin berkembang karena media sosial apalagi ya. Mudah-mudahan nanti kita tidak terlalu larut dengan itu, tetapi menggunakan digital itu pada porsinya lah untuk pewartaan, promosi gitu. Nah, jadi Suster sebagai pembina tadi di Indonesia dan utusan kita juga secara internasional di FCJM, adakah sesuatu yang mau Suster katakan kepada kami lah ya? Bukan hanya untuk saya, generasi muda kaum religius saat ini, mungkin secara khusus juga untuk kita para biarawati. Adakah sesuatu yang perlu kami pegang gitu, poin-poin yang mungkin kami tidak tahu, kadang-kala ya Ustaz, tidak sadar udah keluar dari jalur, sehingga hal-hal seperti ini ketika kita berbincang dengan suster-suster yang lebih senior dan khusus secara khusus dengan suster pembina. Terima kasih ya pertanyaanmu. Sejauh saya coba merefleksikan diri saya sebagai orang yang belajar untuk membenahi diri setiap hari, walaupun saya sudah dikatakan 26 tahun mendampingi di dalam pembinaan, tetapi saya harus sadar sebagai yang terpanggil, kita sudah janjikan, kita harus taat kepada pimpinan, lewat ketaatan kepada bahwa hidup saya ini adalah berasal dari Tuhan. Maka saya harus, apapun yang saya terima, apapun yang saya berikan, harus saya kembalikan kepada Tuhan. Saya harus memuliakan Tuhan lewat apa yang saya terima, lewat apa yang diberi kehidupan ini, dan sarana-sarana yang ada sekarang ini, termasuk HP, termasuk internet, dan semua kekayaan-kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, ciptaan ini adalah hanya sebagai sarana. Maka kita harus lepas bebas dari sarana yang diberikan Tuhan ini. Sarana kita untuk memuliakan Tuhan, bukan itu semua menjadi menguasai kita, dan akhirnya menjadi hilang intinya. Dan selain itu, ya karena ini berhubungan dengan panggilan, kita harus ingat apa yang menjadi inti hidup kita masuk biara. Pimpinan kita bisa dengan juga lepas bebas juga kita bisa mengikuti apa yang ada terjadi di dalam biara. Misalnya, jangan gara-gara HP yang terus internet sibuk dengan diri sendiri, kita lupa bahwa ada persaudaraan menunggu kita. Kita lupa berdoa bahwa ada Yesus menunggu kita di sana. Kita harus rekreasi bersama yang menjadi bagian dari yang penting dalam hidup kita juga di dalam biara. Doa bersama, rekreasi bersama, makan bersama, yang memang tidak bisa kita tinggalkan.
Hanya gara-gara sarana yang ada ini. Itu hanya sarana, tetapi kita harus kembali kepada siapa kita. Kita itu adalah religius, membaktikan diri kepada Tuhan. Kita sudah persembahkan diri kita kepada Tuhan. Selain itu tentu kita juga perlu refleksi diri juga perlu. Maka walaupun kita memang banyak hal yang membantu dari semua perkembangan zaman sekarang, tapi perlu juga kita ada refleksi diri, ada pembatinan, sehingga mempunyai arti semua apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita renungkan. Kalau kita pergi kepada diri kita sendiri, ada saat-saat hening, sehingga semua apa yang diberikan Tuhan ini kepada kita menjadi berdaya guna untuk kita, untuk orang lain dan persaudaraan kita, terutama kemuliaan Tuhan tentu. Tidak terlalu asik dengan teknologi ya, karena Iya benar. kadang-kala memang teknologi ini begitu mengasihkan. Iya benar. Lagi media sosial ya, Iya. kita bertemu dengan orang lain tapi untuk rekreasi bersama, Iya. doa bersama, makan bersama kadang-kala menjadi Iya. enggan. Itulah Iya. mungkin salah satu alarm lah untuk kami ya, Iya benar. yang kadang lebih ramah kepada orang lain yang jauh daripada orang yang di yang samping dekat. itu. Iya. Iya, jadi terima kasih banyak ya Suster Blandina, ini apa yang Suster katakan semua daging semua ini nampak. Jadi Harus diulang-ulang Kita- nanti iya, Suster, iya. karena supaya kita juga sadar gitu bahwa ada hal-hal yang kita tidak sadari secara pelan-pelan tergeser. Iya gitu. benar. Iya. Apa yang Suster katakan tadi benar, saya juga sebenarnya sedikit merasa, tapi saya pura-pura kalem juga. Supaya tidak terlalu Saya juga kelihatan berjuang, tetap berjuang supaya kita. tidak kelihatan bahwa saya kena. Itulah, terima kasih banyak semuanya para penonton yang setia. Terima kasih Suster Blandina sudah menginspirasi kita semua. Semoga apa yang kita bicarakan tadi berdaya guna dan membawa dampak positif bagi diri kita, bagi orang lain, terutama bagi panggilan kita. Terima kasih banyak ya Iya, Suster. terima kasih. Semoga panjang umur, Iya. sehat selalu dan Terima tetap kasih. muda. Iya, terima kasih ya atas pujiannya.